Salam anak ibu, kita ketemu lagi di pembelajaran 15. Ibu harap semua sehat setelah menghadapi F3 atau formatif 3. Saatnya kita mau belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita dengarkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Engkau telah membimbing kami, Engkau telah melindungi kami. Pagi ini Tuhan, kami berharap bahwa Tuhan menyertai kami dalam pembelajaran agama Kristen. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan agar kami bisa mengetahui pelajaran yang diberikan guru kami lewat video. Tuhan berkati semua yang bekerja di sekolah kami, SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berkati orang tua kami dimanapun mereka bekerja. Tuhan, ampuni dosa kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Materi sebelumnya, Yesus membenci kemunafikan. Bab 6 halaman 50. Materi pelajaran kita pagi ini belajar dari para martir. Bab 7 halaman 55. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 24 ayat 8 sampai 13. Mari kita baca bersama. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tujuan pembelajaran: siswa memahami, belajar dari para martir yang mempertahankan imannya dalam pekabaran Injil. Ibu akan memberikan pretest. Tuliskan bunyi kitab Matius 24 ayat 4. Pemerintahan Romawi sangat kejam. Apakah yang dilakukan pemerintah Romawi terhadap umat Kristen? Anak ibu yang PJJ, setelah menjawab pertanyaan, foto dan kirim ke Discord. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Waktu menjawab telah selesai. Sekarang ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca buku halaman 55 sampai 60. Waktu menjawab telah selesai. Kita lanjut ke materi pelajaran. Kisah para martir yang menginspirasi. Kata menginspirasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah menimbulkan, mengilhami. Mengilhami badan pengembangan dan pembinaan. Ada 5 kisah para martir, yaitu 1. Polikarpus, 2. John Wycliffe, 3. William Tyndale, 4. John Bunyan, 5. Dietrich Bonhoeffer. Nah, sekarang dengarkan kisah para martir. 1. Polikarpus. Polikarpus adalah murid Yohanes, sedangkan Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang melayani di Smyrna. Ia seorang uskup. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi, yaitu Marcus Aurelius Antonius,
pada tahun 162 sampai 180. Pada masa pemerintahan Aurelius terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen. Umat Kristen dianggap kafir. Nah, salah satu korban penganiayaan itu adalah Polikarpus. Polikarpus ditangkap dan dibakar di tengah pasar karena ia tidak mau menyembah Kaisar Romawi. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Itulah kisah Polikarpus. Yang kedua, John Wycliffe. Ia lahir di Inggris tahun 1325. Ia memiliki studi teologianya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus. Tetapi dia ditolak dan dianiaya dan ditolak oleh gereja karena ia berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja tersebut. Salah satunya adalah mereka memakai bahasa Latin yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Wycliffe menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris agar lebih leluasa mereka membaca Alkitab. Ia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Pengajaran Wycliffe tidak disukai oleh gereja pada zaman itu, sehingga kedudukannya sebagai pengajar di Oxford dicopot. Dia tetap teguh menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai ia meninggal dunia pada tahun 31 Desember 1384 dalam usia 56 tahun. Jenazahnya diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Itulah kisah daripada Wycliffe. Yang ketiga, William Tyndale. Ia lahir pada tahun 1494 di perbatasan Wales. Ia berpendidikan tinggi, memiliki kemampuan berbahasa seperti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Jerman, bahasa Latin, dan bahasa Spanyol. Ia mempelajari Alkitab dan menerjemahkan dari bahasa asli Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Dan dialah orang yang pertama sekali penterjemah bahasa itu. Karena pengajaran William, ia ditangkap dan dipenjarakan. Ia tetap semangat berkhotbah dan membuat orang-orang bertobat. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1536, ia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Karena apa? Karena William melakukan pekerjaan Tuhan. 4. John Bunyan. Ia lahir pada tanggal 30 November tahun 1628 di Harrowden, Elstow di Inggris. Ia seorang pastor atau sastrawan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim's Progress, artinya perjalanan seorang musafir. Ia banyak melakukan kesalahan. Akhirnya ia sendiri bertobat. Pada tahun 1660,
pada pemerintah Raja Charles II terjadi penganiayaan bagi umat Kristen. Salah satunya adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjara di Bedford selama 12 tahun. Dia tetap berkarya. Pada tahun 1672, Charles membatalkan hukuman Bunyan. Ia dibebaskan. Ia meninggal tanggal 31 Agustus tahun 1688 di London. Inilah kisah daripada Bunyan. Yang kelima, Dietrich Bonhoeffer. Ia adalah pendeta dan menolak kebijakan Hitler. Ia mempertahankan anugerah Tuhan. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Hitler. Sebelum ia ditangkap, ia berhasil mengajarkan umat tentang kebenaran, meskipun harus menghadapi kesulitan dan kematian. Para martir mau berkorban demi imannya kepada Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus sangat berharga daripada harta. Itulah menurut mereka. Para martir tetap bertahan dengan keyakinan akan kebenaran. Sekarang kita kepada kesimpulan. Bagi para martir, Kristus dan teladan pengajarannya adalah hal yang penting dan sangat berharga. Banyak para martir yang berjuang demi imannya dan kebenaran firman Tuhan. Mereka rela berkorban untuk Kristus. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan post test atau tugas. Kerjakan soal halaman 63, mengisi teka-teki silang. Sampai di sini pelajaran kita. Pelajaran minggu depan bab 8 halaman 65 sampai 67, bagian A sampai D. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan pelajaran lewat video yang diberikan guru kami. Biarlah Tuhan pelajaran ini kami lebih mengerti dan kami belajar seperti para martir yang berkorban demi kebenaran firman Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk belajar di semester 1 nanti. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.